Halo teman-teman dan Bu Siska selaku guru mata pelajaran ekonomi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas ekonomi kami yang berjudul Lembaga Keuangan. Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman peserta ini. Kali ini kami dari kelompok 7 ekonomi akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya Alex, absen 23. Kedua saya Cekam, absen 20. Saya Alex, absen 18. Dan saya Tiara, absen 29. Jadi kita akan menjelaskan tentang bank yang sudah diperkenalkan sama. Jadi kita udah perkenalan diri di yang sebelumnya. Jadi sebenarnya bank itu punya banyak hal seperti tujuan untuk melindungi keuangan negara. Yang berarti bank juga bisa menciptakan sebuah uang di dunia nyata. Sekarang juga saya bisa tahu lah uang Indonesia turun karena perang gitu. Tugas-tugasnya sudah Pak jelaskan di presentasi karena tugas bank sangat penting sebagai jantung sebuah negara itu bisa berjalan. Yang kedua ada OJK. Pengertian dari OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan di dunia perbankan. Fungsi dari OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Tugas OJK mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, jasa keuangan pasar modal, dan jasa keuangan di sektor bagian manapun. Contoh dari OJK ada industri perbankan, industri pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Selanjutnya ada pasar modal. Pengertian dari pasar modal yaitu jembatan antara investor dan perusahaan melalui transaksi instrumen keuangan jangka panjang. Tujuan dari pasar modal menciptakan mekanisme yang memungkinkan perusahaan mengakses dana dari investor. Fungsi pasar modal menghubungkan dua kelompok utama, yaitu investor yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan modal. Manfaat pasar modal ada 3, yaitu manfaat bagi emiten, manfaat bagi investor, dan manfaat bagi pemerintah. Contoh dari pasar modal ada saham, obligasi, reksadana, ETF, dan surat berharga derivatif. Yang pertama, ada pengertian asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan di mana tertanggung untuk membayar sejumlah premi dan mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan dan tanggung jawab hukum. Yang kedua, tujuan asuransi. Asuransi memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu sebagai pemberi jaminan kepada nasabah agar terlindung dari risiko-risiko yang akan diderita jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Salah satu fungsi dari asuransi adalah membantu seseorang dalam mengantisipasi serta meminimalisir dampak finansial dari berbagai risiko kehidupan yang dapat terjadi kapan saja. Yang keempat, ada manfaat asuransi. Manfaat asuransi terdiri dari 1. Melindungi pendapatan dari risiko yang datang tiba-tiba. Kedua, melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan. Ketiga, melindungi masa depan keluarga ketika kematian datang. Contoh asuransi. Yang pertama, asuransi kendaraan bermotor. Kedua, asuransi kecelakaan diri. Ketiga, asuransi jiwa berjangka. Keempat, asuransi unit link. Yang kelima,
asuransi BPJS Kesehatan. Halo, kembali saya yang sudah menjelaskan tentang bank. Kita akan menjelaskan dana pensiun. Yes, yang tadi adalah asuransi. Ini yang udah dijelasin oleh ya gitu. Kita akan menjelaskan dana pensiun. Nih, apa tuh dana pensiun? Jadi dana pensiun itu ada dana. Ya apa itu ya dana-dana lah yang dinikmati oleh setiap orang yang udah tua, dewasa usia, atau secara dia udah keluar dari pekerjaan yang sudah usianya legal untuk masukin usia kerja. Contoh paling konkret, nah, ya contohnya adalah ada sebuah bank yang bertujuan untuk memberi jaminan dana, yaitu bank taspen, yaitu tabungan pensiun. Jadi ya pakaian itu udah tua itu bisa ke taspen begitu. Saya akan membahas tentang lembaga keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro. Tujuan lembaga keuangan mikro: yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, dan yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Lalu, apa sih fungsi dari lembaga keuangan mikro? Lembaga keuangan mikro berfungsi dalam membantu kelancaran operasional UMKM serta melakukan pengembangan dan pengelolaan dana. Selanjutnya, manfaat lembaga keuangan mikro adalah: 1. Memberi pinjaman, yang kedua memberi layanan simpanan dan pengelolaan keuangan, dan yang terakhir menyediakan layanan jasa konsultasi bisnis dan keuangan. Terakhir, apa sih contoh dari lembaga keuangan mikro? Yang pertama adalah tabungan, yang kedua adalah asuransi, yang ketiga kredit, dan yang keempat adalah investasi. Akan menjelaskan finansial teknologi. Yang pertama, pengertian teknologi finansial. Fintech adalah singkatan dari finansial teknologi, yang berarti teknologi keuangan. Fintech adalah inovasi teknologi developed in bidang finansial, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Tujuan teknologi finansial. Tujuan utama dari pengembangan teknologi finansial adalah untuk mempermudah transaksi keuangan. Fungsi teknologi finansial. Salah satu fungsi dari teknologi finansial adalah mempermudah transaksi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun pengguna individu. Manfaat teknologi finansial. Yang pertama, kemudahan akses keuangan. Yang kedua, harga yang lebih murah. Ketiga, menyederhanakan rantai transaksi. Keempat, menurunkan transmisi kebijakan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan ekonomi masyarakat. Contoh teknologi finansial. Yang pertama, peer-to-peer, P2P, lending service. 2. Ada crowdfunding. Ketiga, e-wallet. Keempat, payment gateway. 5. Investasi. Yang keenam, bank digital. Selanjutnya saya akan membahas tentang IKNB Syariah. IKNB Syariah. IKNB Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan IKNB Syariah. IKNB Syariah memiliki tujuan yang mendukung industri halal, pemberian modal kerja, pemberian proteksi perlindungan asuransi syariah,
pengembangan bisnis vintage syariah, bantuan modal gadai syariah, dan peningkatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Selanjutnya, fungsi IKNB Syariah. Salah satu fungsi dari IKNB Syariah adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu, manfaat IKNB Syariah. Manfaat IKNB Syariah selain menghimpun dan menyalurkan dana industri keuangan non-bank, IKNB Syariah juga memiliki manfaat untuk menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Dan yang terakhir, apa sih contoh dari IKNB Syariah? Yang pertama ada koperasi, pasar modal, dan asuransi.